Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara dan yang kami hormati Ibu Mona, Kepala Sekolah TK Aisyah 37 dan seluruh pengurus besar TK Aisyah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimi rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, alhamdulillah, terima kasih kami diizinkan untuk menyampaikan sedikit terkait profil Sekolah Hafiz Quran. Pertama, Sekolah Hafiz Quran ini berada di bawah Yayasan Pusat Peradaban Islam Aki Al Islamic Center dengan pembinanya adalah Kiai Haji Bahtiar Nasir. Lokasinya alhamdulillah ada di hampir 7 lokasi hari ini, di Tebet, di Bekasi, Zamrud, Galaksi, kemudian Ciputat, Tangerang, Bintaro, Bandung, kemudian Magetan, dan yang terbaru di Karawang alhamdulillah. Nah, Sekolah Hafiz Quran ini bergerak di bidang kursus tahfiz Al-Quran, yang mana usia dimulai dari prasekolah 3 tahun usia masuk sampai 15 tahun usia masuknya. Apa yang dipelajari di dalam? Pertama, khusus pembelajarannya tentang tahfiz Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Kemudian juga ada tarbiyah Islamiyah, mengenalkan bagaimana tauhid, fikih, sirah dan sebagainya. Kemudian di Sekolah Hafiz Quran juga ini ada 2 kelas yang kita sebut atau 2 program. Ada program juara, program prajuara. Program prajuara adalah program kelas yang mulai membaca Al-Quran dari 0, belum bisa baca sama sekali, sampai targetnya hafal 2 juz 2930 dan bisa baca Al-Quran sampai khatam. Ini prajuara. Nanti masuk ke level juara. Di level juara ini adalah kelas tahfiz, mulai menghafal Quran dari mulai juz 1 sampai juz 28. Karena juz 29 dan 30 sudah dimulai di kelas prajuara. Kemudian kelasnya kita ada 2 kelas. Ada kelas reguler Senin sampai Kamis, ada kelas weekend Sabtu dan Ahad. Kelas reguler ada reguler pagi, ada reguler sore. Durasi belajarnya yang pagi jam 9 sampai jam 12. Kemudian yang sore dari jam 15 sampai jam 18. Begitupun yang weekend, waktu belajarnya sama selama 3 jam. Apa yang dipelajari tentunya adalah Al-Quran dan tarbiyah Islamiyah. Kemudian ibu bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengusung Quran di usia dini? Karena Sekolah Hafiz Quran punya cita-cita yang besar. Sebagaimana tagline yang kita bangun adalah bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. 4 tagline ini kita ambil dari surah Luqman, dari ayat 13 sampai 19. Tauhid yang kita tanamkan kepada anak-anak agar anak-anak tidak salah arah ketika mereka dewasa. Kemudian bakti kedua setelah tauhid, karena bakti ini yang kita bangun supaya anak-anak ini selain cinta Quran, bertauhid kepada Allah, dia berbakti kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah nilai cerdas. Cerdas itu bukan yang juara 1 di kelasnya, tapi yang mampu membedakan ini yang baik yang harus diikuti, ini yang buruk yang harus ditinggalkan. Itu yang kita garis bawahi yang disebut dengan cerdas. Kemudian yang terakhir adalah akhlak. Ini poin penting, karena percuma hafal Quran 30 juz tapi kalau akhlaknya buruk. Percuma hafal Quran 30 juz tapi kata-katanya kotor.
Maka yang terakhir ini membungkus nilai tauhid, bakti dan cerdas, yaitu berakhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Nah, kita sekolah hafiz Quran dari mana mulainya? Kita mulai dari Qur'annya. Qur'annya baik, Qur'annya benar, insya Allah akan berefek kepada akhlaknya yang baik. Ketika akhlaknya baik, dia akan bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya. Bukankah kita ingin punya anak yang hebat, agamanya juga bagus? Bukankah kita ingin punya anak yang berprestasi tapi Qur'annya juga bagus? Jadi penyeimbangan antara agama dengan budaya, agama dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, tetapi Quran menjadi landasannya. Kemudian berikutnya, bahwa SHQ juga punya landasan, sehingga Quran yang dipelajari di masa kecil ini akan berbekas sampai nanti di hari besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ta'allamal Qur'ana wa huwa fatiyyu sinni khallatahullahu fi lahmihi wa damihi. Ya, orang yang mempelajari Al-Quran di waktu kecil, ya, maka Allah akan campurkan darah dan dagingnya, itu Quran ke dalam darah dan dagingnya. Artinya anak itu akan terjaga dengan Qurannya. Maka harapan kita, anak-anak yang dididik dengan Quran itu ketika dia tumbuh dewasa, sukses di dunianya dan dia berhasil di akhiratnya. Apa keberhasilan terbesar orang tua nanti? Pertama, ketika di surga, di akhirat nanti dalam hadis dikatakan akan dipasangkan mahkota kemuliaan dan jubah kehormatan. Kemudian bertanya orang tua itu, apa yang menyebabkan saya dimuliakan di antara yang lain? Ternyata bisababi walidika, karena anak-anakmu yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah khawatir ketika anak kita memulai dengan Quran. Insya Allah, Allah yang akan bimbing hidupnya. Jadi apa dia besar? Jadi tentara yang soleh karena Quran di dalam hatinya. Jadi pengusaha yang soleh karena Quran dalam jiwanya. Jadi abdi negara yang taat dan soleh karena ada Quran di dalam hatinya. Sehingga yang membimbing langsung jiwanya adalah Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka SHQ hadir untuk memberikan jawaban kekhawatiran Bapak Ibu sekalian tentang akhlak anak-anak kita, kekhawatiran media sosial yang bisa merusak pola pikir anak-anak kita. Maka Quran sebagai tamengnya, Quran sebagai landasannya, insya Allah ketika Quran sudah dijadikan pegangan, Quran sudah dijadikan panduan, famanit taba'hudaya falayadillu walayashqa, firman Allah dalam surat Taha. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kitabku atau petunjukku, maksudnya Al-Quran, falayadillu walayashqa, maka mereka tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah sengsara. Kata Ibnu Abbas apa? Tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Ujungnya apa? Ujungnya kebahagiaan yang didapat karena memuliakan orang tuanya. Karena dasar apa? Al-Quran dan agama yang dipelajarinya. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit profil tentang SHQ. Untuk lebih jelasnya, insya Allah kita di belakang ada booth, kita buka meja terkait informasi, kegiatan belajar, targetnya, biayanya dan sebagainya, bisa ditanyakan di booth kita Sekolah Hafiz Quran. Sekali lagi terima kasih Bunda Mona dan juga pengurus Aisyah, Bapak Ibu sekalian yang hadir atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.